Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Nurul Safitri, NIM 180407F dari kelas Farmasi 7A dari Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas berentrepreneur dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Yulian Wahyu Permadi, Sarjana Farmasi Magister Sains, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Tugas yang pertama yakni menentukan sikap dan mental berwirausaha. Di sini terdapat tabel pernyataan atau pertanyaan dengan pilihan jawaban. 1 berarti lemah sekali, 2 lemah, 3 kuat, 4 kuat, dan 5 sangat kuat. Namun adapun pertanyaannya bersifat negatif, itu jawabannya kebalikannya, yakni 1 sangat kuat, 2 kuat, 3 kuat, 4 lemah, dan 5 lemah sekali. Yang pertama yakni kesehatan cukup prima dan bisa menyelesaikan kegiatan dengan baik dengan poin 5. Lalu senang berbincang-bincang terkait orang lain dengan teman-teman dengan poin 5. Lalu selalu mengikuti ide dari orang lain dengan poin 4. Lalu termasuk golongan orang yang selalu bergembira dan optimis dengan poin 4. Lalu saya selalu mendengar pendapat orang lain dengan poin 5. Selanjutnya, dalam bisnis selalu takut gagal dan beresiko dengan poin 2. Lalu, dalam bergaul banyak menemukan atau mengusulkan ide-ide tertentu dengan poin 4. Lalu, dalam keseharian selalu sholat subuh dengan poin 5. Selanjutnya, selalu mendapat relasi dalam pertemuan atau perkumpulan dengan poin 3. Lalu, dalam menghadapi masalah sulit, saya selalu berusaha mendiamkan atau melupakan dengan poin 3. Selanjutnya, sering memperlihatkan dan senang melihat kegiatan para pelaku bisnis atau pedagang dengan poin 5. Selanjutnya, senang olahraga pagi dan teratur tiap hari dengan poin 1. Selanjutnya, sulit dan sering ragu dalam mengambil suatu keputusan dengan poin 3. Selanjutnya, memiliki 3 atau lebih keterampilan pribadi dengan poin 4. Lalu, di waktu senggang selalu mengerjakan pekerjaan apa saja di rumah dengan poin 5. Lalu susah kalau belanja ke pasar tradisional dengan poin 1. Lalu selalu bekerja sama dengan orang lain dengan poin 5. Lalu sering meminta bantuan orang lain walaupun pekerjaan bisa dilakukan sendiri dengan poin 2. Selanjutnya, selalu senang di dalam lingkungan yang baru dengan poin 3. Lalu belum sempat menyusun rencana masa depan karena belum penting, yaitu poinnya 1. Selanjutnya, hasil kuesioner peluang pasar pada produk lip scrub. Di sini saya menggunakan 30 responden dengan rata-rata usia yakni 17 sampai 22 tahun, di mana yang paling tinggi yakni berusia 21 tahun. Selanjutnya, yakni pertanyaan pertama, apakah Anda menggunakan produk lip scrub? Di sini terdapat persentase 80% dengan jawaban 24 orang dan 23,3% dengan jawaban 7 orang, dan dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang sudah menggunakan produk lip scrub. Selanjutnya, menurut Anda produk lip scrub lebih menarik berwarna atau tidak? Di sini biru itu menandakan bahwa berwarna dan merah menandakan tidak dengan presentasi 93,3%. Kebanyakan konsumen lebih menarik berwarna, sehingga produk lip scrub yang saya buat itu menggunakan produk lip scrub yang berwarna. Selanjutnya, menurut Anda produk lip scrub lebih baik memiliki bau yang harum atau tidak berbau? Di sini persentase yang harum dengan warna biru sebesar 53,3% dan merah 16,7%. Tidak, dan disimpulkan bahwa kebanyakan konsumen lebih menyukai produk lip scrub yang berbau harum daripada yang tidak berbau. Selanjutnya, menurut Anda, apakah bentuk dari produk dapat menarik minat Anda untuk membeli? Dengan persentase 93,3% mengatakan iya, sehingga dapat disimpulkan produk
bentuk dari produk itu dapat menarik minat pelanggan untuk membeli. Selanjutnya, menurut Anda lebih baik produk dengan kualitas tinggi dan dengan harga mahal atau produk dengan kualitas baik dengan harga ekonomis? Di sini persentase 53,3% yakni kualitas baik dan harga ekonomis, dan 16,7% yakni kualitas tinggi dan harga mahal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembeli lebih menyukai kualitas baik dan harga ekonomis. Selanjutnya, memilih usaha dan mengembangkan produk dengan visi menghasilkan produk dengan kualitas yang bermutu serta memberikan pelayanan yang prima bagi konsumen. Selanjutnya, misi yang pertama menghasilkan produk yang unggul dan berkualitas. Yang kedua, membuat sebuah produk yang unik dan aman. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang baik dan bermutu tinggi. Yang keempat, menggunakan peralatan yang higienis dan aman. Selanjutnya, prosedur kerja pembuatan unicorn lip scrub. Yang pertama, siapkan alat bahan. Yang kedua, masukkan gula yang sudah di blender secukupnya ke dalam wadah. Lalu masukkan 5 ml atau 1 sendok makan castor oil ke dalam wadah. Lalu aduk hingga homogen sampai tekstur memadat. Selanjutnya, masukkan fragrance secukupnya dan aduk hingga homogen. Lalu bagi bahan yang sudah memadat menjadi 3 bagian ke dalam mangkok yang berbeda. Selanjutnya, tiap mangkok diberi pewarna makanan yang berbeda yakni ungu, merah, dan biru sebanyak 1 tetes. Lalu aduk masing-masing mangkok hingga warna tercampur rata. Selanjutnya, masukkan tiap warna secukupnya dalam wadah hingga membentuk 3 layer susunan warna pelangi. Lalu tutup kemasan dan beri label. Dan ini merupakan kemasan yang saya gunakan dalam pembuatan produk lip scrub. Dan ini merupakan label kemasan yang saya gunakan dalam pembuatan produk lip scrub. Selanjutnya, flowchart alur produksi lip scrub. Tahapan yang pertama ini menyiapkan alat bahan. Dengan deskripsi tahapan, menyiapkan alat bahan yang digunakan untuk memproduksi unicorn lip scrub dengan bahan gula, castor oil, fragrance, pewarna makanan. Lalu alatnya, mangkok, sendok, blender, tube lip scrub, label, dan kemasan. Produksi. Deskripsi tahapannya, membuat produk unicorn lip scrub dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur kerja. Dengan bahannya gula, castor oil, fragrance, pewarna makanan, mangkok, sendok, dan blender. Pengemasan. Melakukan pengemasan produk lip scrub dengan memasukkan campuran bahan yang sudah jadi ke dalam tube lip scrub, kemudian tutup dan diberi label dengan alatnya yaitu tube lip scrub, label kemasan. Dan pada pemasaran, memasarkan produk unicorn lip scrub via sosial media atau online dengan alat yang digunakan yaitu gadget, akun, dan akun sosial media. Selanjutnya, pengadaan bahan baku dengan jenis bahan yaitu gula dengan aspek kualitas yang diharapkan yaitu food grade, lalu fragrance dengan aspek kualitas yang diharapkan yaitu cosmetic grade, lalu pewarna makanan dengan aspek kualitas yang diharapkan yaitu food grade. Selanjutnya, castor oil dengan aspek kualitas yang diharapkan yaitu cosmetic grade. Selanjutnya itu jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Jenis bahannya itu gula dengan jumlah kebutuhan unitnya yaitu 1 unit dengan harga satuannya 14.000 kg per unit. Lalu jumlah biayanya 14.000 dan sumber pasokannya uang pribadi. Selanjutnya fragrance dengan jumlah kebutuhannya 1 unit dengan harga satuannya 10.000 per unit dengan jumlah biayanya 10.000 dengan sumber pasokannya uang pribadi. Selanjutnya pewarna makanan dengan jumlahnya yaitu 2 unit dan harga satuannya 7.000 per unit dengan jumlah biaya 14.000 dengan sumber pasokan uang pribadi. Selanjutnya yaitu castor oil dengan jumlah kebutuhan 1 unit dan harga satuannya 15.000 per unit dengan jumlah biaya 15.000 dan sumber pasokannya uang pribadi. Selanjutnya, nilai beli atau sewa bangunan rumah dengan status milik. Lalu, luas ruangan tahapan produksi. Yang pertama yaitu penyiapan alat bahan dengan luas kebutuhan ruangnya yaitu 5 meter per kubik. Lalu produksinya juga sama 5 meter per kubik. Pengemasan juga sama 5 meter per kubik dan pemasaran juga sama 5 meter per kubik. Selanjutnya, nilai beli atau sewa mesin atau peralatan. Yang pertama blender dengan status milik dengan umur ekonomis 7 tahun. Lalu untuk mangkok dengan status milik dengan umur ekonomis 12 tahun. Lalu dengan sendok statusnya milik dengan umur ekonomis 12 tahun. Lalu tube lip scrub dengan status beli dengan nilai
2.000 per tub dengan status ekonomis 1 tahun, lalu label kemasan dengan status beli dengan nilai 2.500 per lembar dengan umur ekonomis 1 tahun. Selanjutnya, fungsi atau tujuan setiap alat. Yang pertama yaitu blender dengan fungsi menghaluskan gula dengan sumber pasokannya uang pribadi. Lalu untuk mangkok dengan fungsi tempat atau pencampuran bahan dengan sumber pasokan uang pribadi. Selanjutnya sendok dengan fungsi tujuan alat pengaduan dengan sumber pasokan uang pribadi. Lalu untuk lip scrub dengan tujuan wadah produk dengan sumber pasokan uang pribadi. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja langsung dan tak langsung. Yang pertama yaitu penyiapan alat bahan dengan jumlah tenaganya kerja 1 orang, kualifikasi tenaga kerja baik, dan keterangan yaitu proses kegiatan produksi dilakukan secara semandiri atau individu atau secara homemade. Jadi untuk setiap tahapan proses kegiatan yang meliputi penyiapan alat dan bahan, produksi, pengemasan, pemasaran itu dilakukan oleh tenaga kerja sejumlah 1 orang dan kualifikasinya tenaga kerjanya yaitu baik, dan ini dilakukan secara homemade. Lalu untuk total biaya produksi per bulan dengan jenis biaya utama produk yaitu pengadaan bahan langsung sejumlah Rp53.000. Lalu untuk biaya overhead produk yaitu peralatan dengan jumlah Rp4.500 sehingga subtotalnya sejumlah Rp57.500. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Di sini saya sebagai pemilik dan pengelola usaha, dan tugas atau wewenangnya yaitu melakukan semua tahapan produksi. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada gambar untuk penyiapan alat. Lalu di bawahnya itu ada gambar memasukkan gula yang sudah di blender secukupnya ke dalam wadah. Lalu untuk gambar yang ketiga bisa dilihat itu memasukkan 5 ml atau 1 sendok makan castor oil ke dalam wadah. Lalu untuk gambar selanjutnya yaitu mengaduk hingga homogen sampai tekstur memadat. Lalu untuk gambar selanjutnya, gambar 5 bisa dilihat ya, itu merupakan gambar prosedur memasukkan fragrance secukupnya dan aduk hingga homogen. Lalu untuk tahapan selanjutnya, bagi bahan yang sudah memadat menjadi 3 bagian ke dalam mangkok yang berbeda. Lalu diberi pewarna makanan yang berbeda yakni ungu, merah, dan biru sebanyak 1 tetes. Selanjutnya masukkan tiap warna secukupnya dalam wadah hingga membentuk 3 layar susunan warna pelangi. Dan tahapan yang terakhir yaitu tutup kemasan dan beri label. Selanjutnya yaitu rencana penjualan. Produk yang akan dijual yaitu Unicorn Lip Scrub dengan marketing mix yaitu yang pertama produk memiliki kualitas yang unggul dan bermutu tinggi. Lalu produk memiliki bentuk yang unik. Lalu harga yang ramah di kantong pelajar. Lalu harga yang sesuai dengan bentuk dan kualitas produk. Untuk promosinya, produk dipromosikan melalui sosial media dan akan mendapatkan kupon pembelian yang nantinya setelah pembelian ke-10 kupon dapat ditukarkan dan free 1 produk lip scrub. Kemasan produk aman dan baik. Kemasan produk juga menarik. Lalu proses pembuatan dibuat dengan peralatan yang aman dan proses pembuatan dilakukan secara higienis. Dari hasil penjualan produk Unicorn Lip Scrub yang saya buat dengan jumlah produknya yaitu 15 pieces dan jumlah produk yang terjual 15 pieces, sehingga dapat disimpulkan produk yang saya buat itu terjual semua dengan harga per produknya 7.000 dengan jumlah produk yang terjual 15 dan keuntungannya yaitu 2.000 per piece dengan total keuntungan yaitu sebesar 30.000. Selanjutnya, laporan produksi, penjualan, dan evaluasi. Dalam proses produksi menghasilkan 15 produk dengan bobot 5 gram per produk. Adapun hambatan atau kesulitan selama proses produksi ini saat proses pemberian pewarna yang berlebih sehingga
memperhatikan produk lip scrub ketika diaplikasikan ke bibir, bibir menjadi berwarna. Lalu dalam proses penjualan produk dapat terjual semua yakni 15 pieces dengan harga per produknya yaitu 7.000, dengan keuntungan per produknya yaitu 2.000 dan total keuntungannya yakni 30.000. Evaluasi dalam proses produksi lip scrub yakni lebih hati-hati dalam memberikan warna supaya tidak kebanyakan. Mungkin bisa menggunakan pipet tetes agar mengantisipasi warna tidak menetes terlalu banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Bye-bye.